Shalom, kembali lagi bersama saya di konten dalam persekutuan yang indah. Dan saya percaya kita semua dalam lawatan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terus-menerus masuk di dalam persekutuan, karena di dalam persekutuan pasti mengandung janji. Besar harapan saya bahwa kita semua, pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua dalam lawatan Tuhan. Maka dari itu, marilah terus-menerus kita memberikan waktu dan pikiran kita dalam persekutuan, karena kekuatan orang percaya ada di mezbahnya. Ketika kita masuk di dalam persekutuan, pasti kita akan diberikan kelegaan dan kemampuan, kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Kita menyadari keterbatasan kita. Maka kalau Anda menjadi orang percaya kepada Kristus, pasti Anda sepakat dengan saya dalam persekutuan ini. Maka dengan itu, marilah kita memberi diri dan waktunya untuk masuk di dalam persekutuan ini. Marilah kita katakan kepada Tuhan, saudaraku di dalam Kristus, marilah kita tidak berhenti-hentinya memberikan pengagungan kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita, diberikan penuntunan kepada kita, diberikan pemeliharaan bagi hidup kita. Oleh sebab itu, marilah terus-menerus kita memberikan pengagungan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, supaya kita makin merasakan Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita. Marilah kita memberikan pengagungan kepada Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak
Tuhan Yesus menanggung ujian kedua kita tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
untuk menyambut firman-Nya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya itu yang patut kami sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, itu menyenangkan hati-Mu, dan itu sebagai penyerahan hidup kami. Mari Tuhan, terimalah puji-pujian kami. Biarlah kiranya nama Tuhan dan Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan pesan firman-Mu. Berkati Tuhan, supaya lewat pendengaran firman-Mu ini kami mengalami perjumpaan dan firman itu menjadi rema bagi kami. Mari berkati kami Tuhan. Kami izinkan Roh-Mu bertata di hati dan pikiran kami, supaya firman yang disampaikan tidak terlewatkan. Kami bisa mengerti dan memahaminya. Tentu kami bisa mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus berkati kami, berkati pemirsa dimanapun mereka berada, supaya kami bertumbuh bersama di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan yang hidup, kami boleh sambut sabda firman-Mu. Amin. Pemirsa, mari kita pendengarkan firman-Nya, supaya kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Shalom saudaraku yang terkasih dan pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita memperdengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan rema di setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini bagi kita yang terdapat di dalam Pemazmur atau Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Tentu ayat ini tidak asing lagi bagi kita, di mana di sini adalah tentang kesatuan menuju keharmonisan atau kerukunan hidup. Maka temanya di sini adalah berkat atas kasih persaudaraan. Di dalam Pemazmur 133 ayat 1 dan 3 dikatakan demikian: sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apabila kita bisa bersatu di dalam keperbedaan suku, golongan, dan lain-lain, di sana akan terjadi berkat. Akan terjadi berkat. Kenapa? Karena Tuhan mengindahkan kesatuan hati. Dan tentu hal itu bisa berdampak bagi kita semua. Dalam Pemazmur ini ialah menyatakan iman mengenai kasih persaudaraan umat Tuhan. Bila kasih itu ada, maka berkat Tuhan pun melimpah. Kristus merumuskan ulangan hukum Allah di dalam perjanjian lama menjadi penekanan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kasih kepada Allah menjadi dasar kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama menjadi bukti dan wujud kasih kepada Allah.
Kasih kepada sesama hanya mungkin ada pada orang yang sudah lebih dahulu mengalami kasih Allah. Dan juga di dalam Pemazmur 133 melukiskan keindahan kasih kepada sesama saudara. Kasih Allah yang sudah dialami kita menjadi kekuatan bagi komunitas anak-anak Allah untuk dapat saling mengasihi. Dan orang lain pun akan belajar mengasihi sesama yang belum menjadi komunitas umat Allah. Apalagi kita ini yang mengerti ajaran kasih, maka kita itu menjadi gaya hidup sebagai orang percaya memiliki kasih yang tidak memandang golongan ataupun yang lain. Pemazmur 133 ini juga melukiskan bagaimana komunitas persaudaraan kasih tersebut menyenangkan Allah, sehingga Dia mencurahkan berkat-Nya yang melimpah saudaraku. Seperti minyak urapan yang melimpah dan turun atas diri Harun. Ini menghiaskan sebagai kiasan untuk bisa kita belajar dari nas ini. Demikian berkat yang melimpah itu akan dialami anak-anak Tuhan seperti imam yang karena pengurapan atasnya dapat melayani Tuhan di rumah Tuhan. Pasti berkat Tuhan ini akan dialami dan dinikmati umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mewujudkan dalam kasih, tindakan saling mengasihi dan saling memberkati. Dan juga ditekankan di dalam ungkapan embun yang turun dari Hermon sampai ke Sion, menggambarkan keajaiban berkat Tuhan, mengingat kedua bukti itu terpisah jauh secara geografis, maka kelimpahan berkat ini secara ajaib akan menyeberangi atau ada dalam komunitas umat Tuhan kepada sesama yang di luar komunitas itu. Artinya punya dampak baik di dalam baik di luar sebagai umat Tuhan. Maka bila Anda termasuk sebagai orang percaya dalam komunitas persaudaraan karena kasih, pastilah kasih Allah akan mengalir juga melalui Anda kepada sesama manusia di luar sana. Bukan cuma sesama di gereja kita mampu mewujudkan atau mengasihi, tetapi keluar daripada itu, disitulah sebenarnya kita menunjukkan kasih sesuai dengan firman yang kita pendengarkan. Kalau hanya komunitas kita saja di gereja kita kasih, apalah upah kita? Maka kita harus bisa menunjukkan kasih baik di luar maupun di dalam gereja. Wujud kasih itu ialah Anda berani berbagi berkat Allah kepada mereka, orang lain, sama seperti Anda berbagi kepada sesama saudara. Jadi ketika kita memiliki kesatuan hati, di mana di sana ada nilai-nilai yang harus kita buktikan, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kedamaian hati. Maka kita sebagai mengerti firman itu mampu kita wujudkan, karena kita adalah terang di tengah-tengah dunia ini, yang manakala dimulai dari diri kita di komunitas dimanapun kita berada. Di dalam keperbedaan kita harus bisa mewujudkan atau merefleksikan ini di setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menjadi pembawa damai di dalam keperbedaan kita, baik golongan, jabatan, kedudukan apapun itu.
marilah kita menjadi pemberita kebenaran, supaya terjadi kesatuan hati, dan di sana akan ada berkat atas kasih persaudaraan melalui kehidupan kita, kehadiran kita dimanapun kita berada. Saudaraku, marilah kita mewujudkan firman ini supaya berkat itu mengalir bagi kita, dan marilah kita mengikat kasih persaudaraan supaya terjadi kerukunan hidup dimanapun kita berada, dipercayakan Tuhan, baik dalam pekerjaan, jabatan, kedudukan, profesi, apapun itu. Marilah kita menjunjung tinggi kerukunan, karena akan ada berkat bagi tiap-tiap kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita melakukan firman ini di setiap kehidupan kita. Demikianlah akan pemaparan firman Tuhan dalam Pemazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kiranya kita sama-sama diberkati dan bertumbuh bersama di dalam Kristus. Terima kasih. Demikian pemaparan firman Tuhan bagi kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.